Talun. Iya. Ya, kamu ingin menyatakan bahwa kamu Ingin. tidur bersama dengan Iya. teman-teman kamu yang lain, ada Iya. 10 orang. Tapi ketika kamu baru jelasin, Diberhentikan. Diberhentikan. Dia berhentikan siapa? Ya, yang di tengah seingat Teguh. Oh, ketua majelis. Iya. Apa katanya? Ya udah melenceng dari BAP seingat Teguh. Oke, yang lain? Yang hadir di sidang? Udin dan Pram sama? Ketika dipanggil nggak hadir kan di sidang kan? Hadir. Terus duduk di kursi kan? Iya. Terus diberi kesempatan untuk menjelaskan? Iya. Yang apa yang kamu jelaskan? Kalau Prama pas di persidangan 2016 jawabnya tidur di rumah kontrakan Pak RT. Kamu jawabnya bahwa tidur di rumah kontrakannya Pak ST. Iya. Bersama dengan mereka. Berbeda berarti dengan yang BAP yang kamu Iya. bikin di Polsek Talun. Iya. Oke, kalau Udin Minta yang sama, yang seperti itu. sama. Sama. Berarti kalian waktu di sidang tahun 2016 di depan muka sidang itu sebenarnya sudah berusaha menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 kalian tidur di rumah kontrakannya Pak Pasren. Iya. Ya, Betul? betul. Tapi hanya di stop. Sama dialami. Enggak. Enggak. Teguh, kamu cerita. Terus apa majelis? Cuma Pram salahnya kan harusnya habis beli nasi kuning balik lagi ke rumah Hadi. Itu Pram pas di persidangan habis beli nasi kuning langsung baliknya ke kontrakan Pak RT. Oh, itu dianggap tidak cocok, tidak klop gitu? Atau gimana? Iya kayaknya sih. Nah, terus kamu memberikan keterangan itu sampai selesai di persidangan? Iya. Nggak di stop? Enggak, Pak. Nggak di stop ya? Enggak. Kamu sudah sampaikan pada malam itu kamu tidur di rumahnya Rumah Pak RT. Pak RT Iya. bersama dengan para tersangka. Iya, betul. Waktu itu ya? Iya. Terdakwa ya? Oke. Kamu ketika masuk ke dalam ruang sidang tahun 2016 yang lalu, lihat banyak orang kan sidangnya di dalam ada orang nggak? Enggak ada, Pintu Bang. tertutup ya? Ditutup, Nah, Bang. ketika kalian mau masuk nih dari luar sidang, banyak orang nggak di luar? Banyak, Bang. Banyak itu dari mana orangnya? Enggak tahu sih, Pak. Kalian nggak kenal? Enggak. Terus mencemooh atau apa sama kalian? Enggak ingat sih, Pak. Nggak ada suara-suara apa? Polisi banyak? Lupa? Nggak ada kata-kata apa dari polisi terhadap kalian ketika mau masuk atau apa? Kan kemarin para terpidana mengatakan ketika mereka keluar dan masuk ruang sidang merasa ada terancam, masih ada ancaman dari pihak orang di luar sidang. Saudara ngalamin nggak? Tidak alamin ya. Enggak. Jadi bisa bebas memberikan keterangan waktu itu di tahun 2016 ya. Nah, oke, cukup majelis yang dari saya. Yang lain? Oke, para saksi sekalian, ada beberapa pertanyaan yang saya perlu konfirmasi. Masing-masing menjawab. Apakah kalian yakin bahwa antara pukul 21 atau jam 9 malam sampai dengan jam 22 ya, 5 pemohon PK ini atau terpidana ini ada bersama-sama dengan kalian, mulai dari Teguh mungkin. Coba pakai mic aja. Tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu jam 21 sampai jam 22, apakah 5 orang terpidana yang saat ini ada, yaitu Eko, Hadi, Eka, Jaya, Supri, bersama-sama dengan kalian? Iya, bersama Teguh. Yakin? Yakin. Itu benar? Benar. Okta? Yakin, karena mereka bersama dengan saya, Pak. Yakin ya? Di membunuh ini. Oke. Pram? Yakin, Pak. Yakin? Yakin. Ya, yakin, Pak. Oke. Khusus untuk Pram,
bahwa keterangan yang kamu berikan di dalam persidangan terdahulu berbeda dengan yang kamu berikan saat ini. Mana keterangan yang sebenar-benarnya? Yang sekarang, Pak. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang? Di sini. Di sini. Oke. Kemudian untuk Okta, kamu berapa kali diperiksa polisi pada tahun 2016? Cuma 1 kali, Pak. Di mana? Di Polsek Talun. Bukan di Bandung. Bukan. Polsek Talun Cirebon. Iya, Bukan di Polda. bukan. Kamu tahu Polda Tahu. di mana? Di Bandung. Di jalan apa? Kalau jalannya kurang tahu, Pak. Pernah ke sana? Pernah Ya. Umur berapa pada saat itu kamu diperiksa? tahun 2016 umur 15 tahun, Pak. Oke. Apakah kamu didampingi oleh keluarga atau pengacara? Tidak. Tidak. Kamu yakin diperiksanya di Cirebon? Yakin, Pak? Karena BAP kamu yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 disebutkan bahwa kamu diperiksa di Bandung. Mana yang berbohong? Kamu berbohong atau BAP ini yang berbohong? Saya yang merasakan, Pak, saya di BAP itu waktu dipanggil polisi itu di Cirebon, Pak. Di Cirebon? Talun. Ya. Iya. Mohon di Bandung ditulis. Yang mulia boleh kami tunjukkan? Ini Polda ya, oke. Memang di dalam akhir dari ini selalu dituliskan walaupun dia Polda terkadang di Bandung atau di Cirebon, ini dituliskan di Bandung. Ya. Jadi di sini ditulis demikian bercacanya ditutup dan ditandatangani di Bandung. Ya. Oke, ini tanda tangan kamu memang? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Apakah perlu yang bersangkutan? Ini coba. Lalu, Pak, tidak ingat, Pak. Waktu itu kan belum ngerti, Pak. Nah, sebentar. Yang ini tanda tangan kamu bukan? Tanda tangan. Suratnya seperti ini nggak yang kamu baca? Waktu itu ya baca cuma hanya sekilas doang. Nggak ngerti. Ingat nggak bentuk suratnya seperti ini? Ada. Ada, bukan kertas kosong ya? Bukan. Nah. Tapi kamu diperiksanya di Polsek Talun, Iya, Polsek bukan Talun. di Bandung. Bukan. Kira-kira berapa hari setelah kejadian sih? Oh, kita nggak ingat sih, Pak. Enggak, maksudnya 1 bulan? Kita beberapa hari sih, Pak. Beberapa hari, bukan sampai 1 bulan. Bukan. Kan kejadian tanggal 27 Agustus. Tidak sampai ke bulan Oktober. Tidak kayaknya, Pak. Ini karena tanggal 4 Oktober yang mulia. Tidak mungkin 4 Oktober ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa setelah kejadian. Iya. Kamu hanya diperiksa 1 kali. 1 kali. Satu kali. 1, 2, ya 2, 3. Ya. Coba kamu tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Tangan. Di tanda tangannya 3 kali, Pak. Tanda Di tangan atas, 3 kali. ke atas. Ini bebas. Kalau mulai dari atas ke bawahnya lagi, tanda tangan berikutnya. Jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh. Ah, di bawahnya lagi. Di bawah lagi, di bawah lagi. Nah, iya. Ah, iya. Ini mau Oke. Sambil Cukup? duduk aja. Ya, Untuk surat ini akan sudah kami ditanyakan? ya, cukup. Sudah ada cukup Cukup. pertanyaan di sini. Dari teman ada pertanyaan yang surat? Enggak ada.
Oke, Gantian, silakan. kita nggak bolak-balik. Ya, silakan. Sudah. Oke, cukup yang mulia. Silakan dilanjutkan Pak, kalau masih ada pertanyaan. Sebelum ke Pak Bosam, satu pertanyaan saya. Saudara pernah dengar nama Andi, Dani, atau Peggy? Enggak Enggak, dengar. Pak. Ada teman saudara yang bernama itu? Dani, Andi, Peggy, ada? Okta ada. 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 Siapa? Dani apa? Siapa? Peggy. Peggy. Peggy Iya. siapa? Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Oh, bukan Peggy alias Perong, bukan. Bukan. Peggy Setiawan, teman Peggy kamu. Setiawan. Hubungannya apa? Hanya teman main, Pak. Teman main Teman dari main. Dari lingkungan. dari lingkungan. Iya, Memang satu satu daerah. satu daerah sama Satu kamu ya. daerah. Kalau Dani, Andi Tidak kenal. tidak kenal ya? Oke, yuk, silakan. Pak Bostam. Terima kasih yang mulia. Saya jauh penegasan saja para saksi yang 4 orang. Waktu di BAP di Polsek, itu kalian tanda tangan semua. Itu penegasan aja. Kenapa Anda berubah sekarang? Nah, waktu persidangan itu kan berubah katanya. Pakai mic Pak. Nggak bisa nih yang mulia. Ya. Kenapa Ya. berubah sekarang? Dulu Kami ingin penjelasannya aja. ya dulu terpaksa udah malam sih sampai setengah 12-an itu. Kenapa harus sampai malam harus Apa? kan diteruskan sidangnya kan? Iya. Ya kenapa berubah? Ya karena Sampai saat ini Anda berubah. temen Teguh yang 5 bareng sama Teguh. Kenapa yang 5 itu kenapa? Bareng sama Teguh di rumah Ibu Nining ke nenek rumah Hadi sampai ke kontrakan Pak RT Pasren. Iya maksudnya yang 5 ini kenapa? Karena dipanggil polisi, karena ditahan atau apa? Karena Anda tahu seperti apa? Ya tahunya ya itu waktu tanggal 27 Agustus tuh dia bareng sama Teguh. Emang dia pelaku? Hah? Emang dia pelaku nih yang 5 ini? Bukan. Bukan. Nah, jadi perubahan itu tegasnya Anda berubah kan di BAP ini? Iya. Kan? Dikarenakan Ya mau berkata sejujurnya. oh gitu. Baik, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit mempertegas apa yang sudah dipertanyakan oleh rekan-rekan. Teguh, Okta, Pram, sama Saipudin. Kalian kalau setiap malam minggu begitu sering kumpul memang? Itu pertama kali kalau Teguh. Pertama kali ngumpul? Iya. Dengan teman-teman ini? Iya. Nah, tanggal 27 itu kalian ngapain saja? Ya di rumah Ibu Nining itu ada yang pada gitaran, terus lalu ada yang minum, terus pindah ke rumah Nenek Adi, lalu pindah lagi ke kontrakan Pak RT Pasren. Baik, berarti pindah ke kontrakan Pak Pasren. Inisiatifnya dari mana? Ya karena cuaca gerimis, terus ada yang ngajak ke kalau nggak salah si Kapi ngajak, ya itu tidur di situ. Kavi? Iya. Kavi itu anak Pak RT? Iya. Dia yang mengajak? Iya. Oke. Kemudian kalian berangkat 10 orang itu semua ke sana, 11 atau 10? Kalau saya ingat Teguh 10. 10. Iya. Jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebihan. 10 lebihan. Iya. Nah, sesampainya di kontrakan Pak RT, 10 orang ini ngapain saja? Masa langsung tidur? Ya ada yang mainan, ada kalau Teguh tiduran sambil mainan HP, yang lainnya ada yang nongkrong, ada yang mainan HP juga. Sampai jam berapa ini 10 orang itu ngumpul di rumah Pak RT itu? Ya Teguh tidak tahu, soalnya pulang jam 4. Okta, sampai jam berapa kamu tidur? Sampai pagi, Pak. Sampai pagi? Iya. Enggak, maksudnya setelah pindah dari rumah Pak Hadi atau neneknya Hadi Iya. ke Pak RT, ya kan? Jam berapa? Jam 10? Jam 10 lebih. Jam 10 lebih. Itu pada ngapain di dalam? Pada mainan HP, Pak. Mainin HP? Iya. Sampai kira-kira jam berapa? Sekitar jam 11 lebih, Pak. Jam 11 lebih? Iya. Baik, itu. Terima kasih. Tambahan yang mulia, mohon izin kepada para saksi, apakah para saksi pernah mendengar adanya demonstrasi terkait persidangan perkara ini?
demonstrasi demo warga? Enggak pernah. Nggak pernah mendengar. Pada waktu diperiksa di persidangan, apakah melihat ada kerumunan massa seperti berdemonstrasi di pengadilan? Ada lihat tidak? Di luar ruang sidang. Saya Teguh ada banyak orang aja udah. Ada. Oke, ada banyak orang. Iya. Teguh lihatnya ke depan aja cukup ke majelis hakim Di aja. tahun berapa kamu lihat itu adanya demonstrasi? Ya pas 2016. Pas sidang Teguh banyak orang. Setelah sidang maksudnya, Ya pas Teguh masuk sidang aja. sebelum persidangan ada demo. Kalau demo mah tidak tahu, kalau Teguh pastinya itu masuk persidangan banyak orang-orang gitu. Udah itu aja tahunya. Jadi pertanyaan kan ada demonstrasi apa enggak? Lihat nggak kamu pada saat itu? Kalau demo mah yang nggak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, apakah ada orang yang membawa alat peraga seperti tulisan-tulisan atau ada spanduk bertebaran di antara kerumunan orang itu? Tidak tahu sih Teguh. Nggak melihat Iya. itu. Coba yang lain ada yang melihat tidak? Enggak. Ada orang yang berorasi, Enggak sih, enggak ngelihat kalau Pram. ya melihat. Ada aparat kepolisian keamanan yang menjaga. Ada. Banyak aparat kepolisian yang menjaga massa, Kurang tahu sih. tapi melihat aparat kepolisian menjaga massa itu, menjaga Iya. kerumunan itu. Iya. Ya, pernah melihat itu. Ya ngejaga aja, ngejaga biasa aja gitu. Ngejaga di kerumunan orang-orang itu. Enggak inget sih kalau situnya mah. Tapi melihat aparat-aparat kepolisian Iya, Bersenjata? emang lihat aja. bersenjata, Enggak inget tuh. nggak ingat. Kalau Okta melihat anggota kepolisian yang menjaga, oh nggak hadir ya? Oh iya, sorry. Saifuddin Enggak ingat, Pak. nggak ingat ya? Tidak ingat di situ ya. Nah, di ruang sidang, apakah ada yang menjaga anggota kepolisian? Teguh dulu. Waktu Teguh diperiksa di persidangan pada tahun 2016, apakah melihat ada aparat kepolisian yang berjaga dalam ruang sidang? Lupa sih. Lupa. Iya. Kalau Pram, coba. Enggak inget sih Pak, Nggak soalnya ingat. enggak terlalu merhatiin tuh Pak. Oh enggak. Kalau Saifuddin, Emang enggak ingat, Pak. nggak ingat. Sudah nggak apa-apa kalau tidak ingat ya. Nah, lanjut. Yang lain mungkin yang mulia. Saya hanya mendalami saja. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa di waktu krusial pukul 21 sampai 22 di hari Sabtu bersama dengan 5 pemohon PK, betul ya? Bisa jelaskan kegiatan apa yang dilakukan di saat itu antara pukul 21.1 sampai 22 atau 9.10 malam? Apa kegiatan yang dilakukan saat itu? Bisa dijelaskan atau masih ingat? Pada waktu itu ya main gitar, Main gitar bercanda-bercanda, sambil minum-minum, Pak. sambil minum-minum. Ya. Yang lain sama? Jadi dengan berlima ini main gitar, bercanda-canda dan minum-minum, betul ya? Betul. Kegiatannya seperti itu. Berikutnya tadi saudara saksi jelaskan bahwa di Polsek Talun ada pemeriksa atau penyidik yang bilang bahwa kalau menerangkan menginap di rumah PRT maka bisa terseret, sehingga saksi merubah keterangannya mengikuti kemauan penyidik. Pertanyaannya, berapa jumlah polisi yang saat itu menawarkan itu kepada Anda? Yang mengatakan atau menakut-nakuti atau mengancam, berapa jumlah polisi saat itu? Kalau Teguh mah Sehingga saudara? satu. Satu. Saudara? Waktu diperiksa 1 orang, Pak. 1 orang. Sama 1 Pak. Satu. Jadi pemeriksanya langsung, yang mengetik langsung ya, itu yang menyampaikan. Oke. Selain itu ada penyidik-penyidik lain di situ di ruangan tersebut? Ada orang-orang lain, penyidik polisi lain? Oh ini 1 orang itu aja ya? Oh jadi polisinya ada bertiga di situ? Ada bertiga ya jumlahnya. Cuma yang membicarakan 1 orang, tapi polisinya bertiga. Dan bertiga itu memeriksa kalian satu persatu. Oke, sekian. Dilanjutkan rekan kami yang lain. Izin Yang Mulia, kami akan lebih mendalami BAP yang dijadikan berkas dalam perkara ini. Saya bertanya,
Saudara Teguh, saudara saksi Teguh, tahun 2016 diperiksa berapa kali? 1 kali Di mana? di Talun. Di Talun. Iya, Polsek Talun. Yakin di Polsek Talun? Yakin. Belum pernah diperiksa di Polda? Belum. Yakin itu ya? Yakin. Padu sama si Udin aja udah 1 kali. Izin yang mulia, kami akan menunjukkan berkas. Ya, yuk. Teguh, Teguh, bukan ya, bukan. Ini BAP dengan Kop Kepala Polda Jawa Barat, ya, untuk saksi Teguh Wijaya. Ya, ini Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta. Akan tetapi BAP ini ditutup di Bandung. Ya, ditutup di Bandung, bukan di Cirebon. Ya, jadi kamu menandatangani seperti ini tidak pada saat di Polsek Talun? Baca. Ini seperti ini? Iya. Ini Cuman ya itu apa diperiksanya cuma 1 kali di Polda, di Polsek Talun aja. Nggak tahu. Tanda tangan ya di Polsek Talun aja. Berapa kali? Ya sesuai kertasnya. Lupa sih. Si penyidiknya. Dia bukan suruh tanda tangan aja. Iya. Gitu yang. Ini benar tanda tangan kamu? Iya benar. Cuman ya itu kalau diperiksa Ini 1 kali. Memang ada tanda bintang? Iya. Yakin? Yakin. Oke. Kemudian berapa hari setelah kejadian kamu diperiksa? Kira-kira? Saya ingat Teguh sekitar 1 bulanan September. September. Tidak sampai Oktober. Kamu diperiksa bareng siapa? Bareng si Udin. Si Udin. Bareng si Udin. Sama? Udin. Cuman berdua? Berdua. Berdua ya? Oke. Kira-kira 1 bulan setelah kejadian? Iya. Oke, yang mulia ini BAP-nya dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2016 pada malam hari. Kamu diperiksanya malam hari atau? Habis isya. Pukul 19 ya? Iya. Oke, pukul 19. Ini sama. Cukup. Ya. Teguh. Sama Udin ya? Tanggal 4 mau dipanggil? Ya, Udin. Udin diperiksanya di Polsek Talun ya. Ini benar ditutup di Cirebon. Ini tanda tangan kamu? Iya. Yakin? Ya. Ini yang dokumen yang kamu tanda tangan? Iya. Betul ya? Betul. Ini di sini? Iya. Oke. Tapi dilakukannya di Polsek Talun. Polsek Talun. Demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia dari kami semua cukup.
Ini untuk Udin itu diperiksa oleh penyidik atas nama Indra, kemudian untuk Teguh itu atas nama Dodi. Teguh atas nama Dodi, ASH penyidiknya. Teguh itu ditutup di Bandung. Kemudian untuk Ahmad Saifuddin di Cirebon, pemeriksanya adalah Indra Tirta Purnama SH. Tanggal yang sama, tanggal 4 Oktober 2016 yang mulia. 16. Ya, 16. Terima kasih yang mulia. Silakan dari termohon untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada termohon. Yang pertama kami tanyakan kepada saksi Teguh Wijaya ya. Orang tuanya namanya siapa? Nur Kesi. Orang tua bapak. Oh, Bapak Sunaryanto. Sunaryanto, baik. Teguh Wijaya bin Sunaryanto ya. Saya ingin penegasan, tadi saya kurang jelas. Sebelum saudara hari ini memberi keterangan sebagai saksi, apakah pada tahun 2017 dulu juga pernah sebagai saksi di persidangan perkara Eka dan kawan-kawan maupun Rivaldi ya? Kalau tahu Teguh ya katanya cuman yang 5. Bukan katanya, dengerin dulu. Ya. Hari ini saudara dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan. Iya. Apakah pada waktu tahun 2016-17 Teguh juga pernah datang ke pengadilan untuk memberi keterangan seperti ini? Hadir. Dipanggil hadir? Iya. Oke, baik. Berarti saudara hari ini kedua kalinya Iya. dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Betul ya? Betul. Baik. Kemudian tadi saudara juga menjelaskan bahwa akrab kenal dengan Eko, Hadi, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman. Betul? Betul. Itu kalau memang Sudirman nggak terlalu Oke. dekat. Oke, memang itu satu kompleks, satu RW, satu Satu kampung. kelurahan. Iya, satu kelurahan. Satu kelurahan. Satu kampung. Baik. Koplak saudara kenal? Nama Koplak itu siapa? Koplak. Kan akrab nih saudara nih. Koplak itu nama alias siapa? Kalau nggak salah si Eko. Itu sebutan sehari-hari. Kalau Teguh mah manggil Ang Eko. Oh gitu. Tapi ada bener Koplak itu alias daripada Eko Ramadhani seperti itu. Iya. Baik. Kalau Bolang? Bolang itu Hadi. Hadi, Pak Anu aliasnya Hadi. Kalau Tiwul? Tiwul kalau nggak salah Eko. Oke. Kliwon ada juga gitu, yang les Kliwon namanya? Kalau tahunya Jaya kalau Teguh. Oke, baik. Tadi saudara sudah menjelaskan panjang lebar. Di sekitar Bu Nining itu apakah saudara saksi ada melihat namanya apa tuh? Showroom atau bengkel mobil? Ada kan? Ada SMP Negeri 11 ada? Di sekitar itu? Ada. Memang ada? Ada. Ada. Apakah di sekitar showroom itu katakanlah depan belakangnya itu ada, mohon maaf, lahan kosong? Lahan kosong itu kebun yang nggak ada bangunannya. Iya. Pernah main di situ? Sama teman-teman barangkali? Enggak. Selain ngumpul di warung Bu Ning. Bu apa? Nining? Iya. Ya itu Teguh pertama ke situ itu. Oh, pertama sekali ngumpulnya di situ. Iya. Sering di lahan kosong juga gitu. Enggak, di warung Bu Nining. Oh, di Pas waktu tanggal 27 tuh pertama ke situ Teguh. Oh, pertama kali. Iya. Atas undangan? Enggak, ke situ sendiri nyariin si Supri.
Oh, Iya. Supriyanto. Iya, Supriyanto. Iya. Baik. Saudara pakai motor. Iya. Ternyata tadi saudara menjelaskan sudah ada teman-teman di Ibu Nining tadi. Seperti Iya. itu? Iya. Baik. Apakah karena tadi saksi pernah memberi keterangan di pengadilan pada tahun 2017, yang ingin kami tanyakan, mohon kejujuran saksi karena mohon maaf ya, saksi kan sudah disumpah juga. Iya. Saya tidak ingin bermaksud mempengaruhi, tidak. Iya. Tapi saya ingin jawaban saudara yang sebenarnya saja. Saudara tahu atau kenal dengan orang tuanya atau bapaknya Eko? Kenal enggak? Namanya siapa? Tahu. Siapa? Kalau tahunya dipanggilnya Pak Kosim. Pak Kosim. Baik. Betul ya? Saya ingin menanyakan, pada waktu saudara memberi keterangan di pengadilan pada tahun 2017 itu, saudara pernah menerangkan di persidangan bahwa terkait kejadian pengeroyokan terhadap korban, 2 korban, sempat ada keluarga dari Eka, Sandi, keluarga Sudirman, dari terdakwa Eko, dari Supriyanto, dan pengacaranya yang diperkirakan 1 orang laki-laki meminta bantuan saksi untuk menerangkan yang saksi tidak ketahui faktanya. Ingat-ingat dulu ya. Jadi pernah saudara didatangi untuk menceritakan seolah-olah agar saya atau saudara pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21.00 sampai dengan 23, berarti waktu yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum tadi, acara bakar-bakaran ayam bersama Sudirman, Eka Sandi, Eko, Hadi, Supriyanto, Kavi yang saudara sebutkan tadi. Dan setelah itu tidur di rumah kontrakan saudara Kavi sampai dengan pagi hari. Kalau masalah bakar-bakaran karena Teguhnya masih takut itu. Jadi takut sekolah dikeluarin, makanya Teguh bilang kayak gitu. Iya. Cuman itu kata Teguh Jadi sendiri. saudara suruh ngomong bakar-bakar tapi faktanya tidak ada bakar ayam ya? Enggak ada, cuman itu Teguh sendiri yang ngomong. Enggak ada yang nyuruh. Memang tidak ada bakar ayam tadi, tidak ada keterangannya ya? Iya. Ya saya kan hanya ingin kejujuran saudara. Kemudian waktu itu bapaknya terdakwa Eko mau ngasih amplop yang berisikan uang, akan tetapi saat itu saksi menolaknya. Jadi saudara disuruh mohon maaf merekayasa seolah-olah Tidak itu. Nah ini kan saya membacakan keterangan waktu itu, barangkali saudara lupa, saya ingatkan lagi. Kan seperti itu. Iya. Pernah didatangi, maka saya tanya. Bapaknya Eko namanya siapa? Pak Kosim. Iya. Berarti kan nyambung. Iya. Betul kan? Betul. Gak apa-apa. Saya nggak memaksa saudara, tidak sama sekali. Kemudian, apakah saudara juga pernah ditemui, mohon maaf, Pak Jogi? Ada kenal Pak Jogi, pernah nggak waktu itu? Tahu. Iya, siapa beliau? Beliau siapa? Ya bilangnya pengacara. Pengacara. Apa yang dikatakan kepada saksi? Ya Teguh cerita yang sebenarnya. Apa anak-anak itu tidur di mana? Apa waktu tanggal 27 Agustus itu ada di mana posisinya? Ya Teguh bilang di rumah Ibu Nining, ke rumah Hadi, lalu tidur ke kontrakan Pak RT Pasren. Oke, terus? Ya udah cerita gitu. Sampai ya itu bilang pertamanya awalnya bilangnya acara bakar, cuman kata Pak Yogi, kamu jangan bohong, masa acara bakar, orang yang lain aja bilangnya bukan itu. Cerita aja yang sejujurnya. Ya udah Teguh cerita yang sejujurnya, cerita ya itu tidur di rumah di warung Ibu Nining, ke rumah Adi, ke rumah Nenek Adi, lalu tidur ke kontrakan PRT Pasren.
Maksudnya apakah waktu itu juga supaya sama dengan keterangan bahwa kamu memang waktu supaya bicara seperti itu? Ada pengarang seperti itu? Enggak ada. Kalau dengan bapaknya Eko yang katakanlah mohon maaf amplop tadi sebenarnya seperti apa? Tidak ada itu. Jadi seolah-olah pas waktu di BAP itu Teguh cerita tidur di kota Kampai RT Pasren itu bahwa itu tuh kamu tuh bohong kata si penyidik. Apakah pada waktu di sidang kamu ada tekanan, kamu harus seperti ini dari Pak Jaksa maupun ada nggak waktu di sidang sebagai saksi kamu ada tekanan enggak? Ya nggak ada, cuman nggak ada ya, cuma jadi di stop aja pas Teguh mau cerita yang sebenarnya. iya, maksudnya kamu memberi keterangan bebas, nggak ada tekanan dan lain sebagainya, nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian di tempat saudara kan pakai motor di situ. Tadi saudara menerangkan bahwa saudara sebentar. Saudara pada jam 21 jalan-jalan berdua sama Epam. Bener, ada namanya Epam. Oh Pram ya, Pram ke GSP Kota Cirebon menggunakan sepeda motor sampai jam 23.30. Waktu itu betul saudara memang bukan hanya di Bu Nining atau ngumpul di ini, tapi sempat keluar dari lokasi itu saudara? Tidak, soalnya habis beli nasi kuning tuh Teguh kembali lagi, cuman kalau kembali lagi bilangnya bahaya kamu nanti ikut masuk sama. Bukan, karena keterangan saudara waktu itu, waktu saudara seperti itu, saudara jam 21 sampai jam 23.30 saudara tidak ada di daerah Pak Pasren maupun di Bu Nining maupun itu di tempat itu tidak ada. Itu ya, yang saya tanyakan. Ya karena itu diarahkan. Oke, terserah, itu jawaban saudara ya. Oke. Waktu itu saudara menggunakan kendaraan motor Supra X ya? Iya. Betul ya? Mohon dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ini untuk yang saksi Teguh dulu. Terima kasih. Untuk saksi Teguh, apakah waktu di persidangan saudara melihat para pemohon PK tadi didampingi oleh penasihat hukum? Pak Yogi tadi atau orang lain? Masih ingat nggak waktu di persidangan yang lalu? Ya ada. Ada ya, Iya. Didampingin waktu itu ya? Ada. Ya, didampingin. Kemudian waktu ya, saudara kan waktu itu tadi ceritanya ngumpul nih sambil minum-minum, ya. Saudara ikut minum? Minum dikit. Minum ya. Mabuk nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu, masih bisa ingat? Insya Allah ingat. Masih bisa ingat ya. Iya. Dan saudara bisa memastikan pada jam yang ditanyakan tadi itu ada orang-orang itu di situ, teman-teman. Ada. Bareng sama Teguh. Bareng sama Teguh. Iya. Baik. Berarti yang tadi di dalam BAP yang ditanyakan rekan saya itu saudara cabut seperti sekarang ini? Iya. Ya. Dulu ini saudara kan sebelumnya tadi pernah di BAP. Iya. Itu dipaksa sama penyidik ya? Iya. Ancamannya tadi nanti saudara bisa ikut nih gitu ya? Iya. Nah, kemudian waktu di sidang ada lagi nggak penyidik itu ngancam? Tidak ada. Tidak ada. Jaksanya ada ngancam? Tidak ada. Hakimnya ada ngancam nggak? Tidak ada. Saudara waktu itu disumpah ya, waktu itu seperti ini disuruh menyatakan sebenar-benarnya ya? Iya. Tapi saudara waktu itu tetap menyatakan bahwa saudara jalan sama Epam. Ya Teguh Pram. cerita sebenarnya ya itu diberhentikan. Diberhentikan? Iya. Ah. Jadi harus jawab iya atau tidak. Jadi Iya atau Teguh tidak? suruh iya Baik. aja. Ya, baik. Cukup. Terima kasih, Pak Naro. Izin melanjutkan sedikit ini. Teguh ya. Teguh kemudian Pram, terus kemudian Ahmad Sarifudin ya. Tadi ketiganya kan diperiksa di Polsek Talun ya. Polsek Talun ya. Meskipun dalam BAP secara faktual di Polda ya. Terus kemudian ini datang bersamaan sendiri-sendiri atau gimana waktu itu? Teguh bareng sama si Udin dijemput. Teguh bareng sama Sarifudin.
Sebentar, dipastikan dulu antara dipastikan dulu antara Okta sama Teguh. Ini datang bertiga atau hanya berdua saja? Kalau seingat Okta bareng sama Udin Pak, sama juga. Jadi seingat Okta, Udin sama Teguh bareng. Iya bareng. Tapi menurut Teguh sama Udin tanpa ada Okta. Tanpa ada Okta ya, tanpa ada Okta. Tapi memang pasti di Polsek Talun waktu itu. Pasti Pak. Pasti di Polsek Talun. Iya. Pasti di Polsek Talun. Waktu di Polsek Talun, jadi saat di ruangan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda waktu Pak. Dilakukan pemeriksaan. Iya, dipisah-pisah. Pisah-pisah. Iya. Pisah-pisah. Tapi waktunya bersamaan. Harinya bersamaan. Harinya bersamaan. Iya. Kemudian apakah selesainya juga bersamaan? Kalau Okta nggak ingat Pak. Waktu itu pada sekitar jam berapa ya? 11. Ya keluar tuh jam 11 lebih lah sekitar. Jam 11 malam. Iya. Jam 11 malam. Apakah pemeriksaannya juga dilakukan malam hari semua? Ketiga-tiganya? Iya. Malam hari ya, malam hari. Datang bersamaan ini pakai kendaraan sendiri-sendiri atau berboncengan? Dijemput. Dijemput. Iya. Dijemput. Yang dijemput pertama siapa? Yang dijemput pertama Teguh. Terus ke Udin. Terus ke Oktanya kapan? Enggak. Okta nunggu di Alfamart Pak. Oktanya nunggu di Alfamart. Iya, di Alfamart itu udah ada mobil polisi Pak. Sudah ada mobil polisi. Iya. Sudah ada Teguh sama Udin? Sudah ada ya? Sudah ada. Okta yang mengabari siapa untuk menunggu di Alfamart situ? Okta disuruh sama orang tua sih Pak, itu ditunggu sama polisi katanya. Disuruh sama orang tua? Iya. Disuruh sama orang tua. Ada panggilannya waktu itu? Nggak ngerti sih Pak waktu itu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi hanya melalui orang tua saja. Iya. Melalui orang tua saja. Terus kemudian pada saat melakukan pemeriksaan tadi kan di ruangan terpisah ya. Ya. Berarti sama petugas kepolisian sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Betul? Udin? Betul ya? Okta juga Betul. sama ya? Iya. Teguh juga sama, sendiri-sendiri ya. Setelah selesai pemeriksaan dibacakan atau membaca sendiri? Baca sendiri. Jadi Udin tahu ya isi BAP-nya apa ya? Tahu. Okta juga sama? Okta waktu itu masih umur 15 tahun Pak. Hanya tanda tangan aja tadi ya? Iya, jadi Okta belum ngerti apa-apa. Baik, Teguh? Hanya depannya aja, belakangnya enggak. Tapi ditanda tangan semua. Ditanda tangan semua, betul ya? Kemudian pada waktu di persidangan, yang menjadi saksi pertama siapa? Antara Teguh, Okta sama Udin waktu itu? Okta nggak ingat Pak. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Udin ingat nggak? Nggak ingat ya. Apakah bersamaan juga pemeriksaannya di persidangan? Maksudnya bersama-sama seperti ini? Nggak. Beda hari ya, beda hari. Baik. Tapi waktu pemeriksaan di persidangan disumpah juga sama seperti tadi. Sama seperti tadi ya, tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak jaksa maupun hakim waktu itu. Hanya Teguh yang tadi ada stop itu ya. Cukup. Sebentar yang mulia. Saudara saksi Teguh ya. Pada tahun 2016-17 apa yang saudara pahami atau ketahui tentang, mohon maaf, geng EKTC atau Monorek itu apa kira-kira? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Apakah pernah mendengar atau mohon maaf itu semacam grup atau kelompok geng Tahu apa itu. tuh namanya, geng apa tuh, motor atau apa itu, pernah mendengar nggak di tahun 2016-17? Nggak tahu. Pernah mendengar? Nggak pernah. Enggak. Yang katakanlah mohon maaf malam-malam mungkin motor rame-rame anak-anak balapan apa, enggak pernah seperti itu? Enggak. Kalau di wilayah saudara di sekitar situ enggak ada yang motor-motor antik berkumpul atau apa, enggak ada? Enggak ada. Enggak paham, enggak ngerti itu? Iya. Kalau ini apa yang kamu pahami tentang geng motor di kota Cirebon? Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti juga, nggak pernah, nggak tahu lah ya. Sama? Oke. Betul ya?
katakanlah mungkin berantem. Kalau berantem anak-anak remaja biasa, tapi yang berkaitan mohon maaf dengan berantem dengan motor-motor itu saudara tidak pernah mendengar itu? Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan tadi pertanyaannya kepada Okta Rangga. Okta Rangga, kamu waktu itu nggak datang ke sidang, nggak tahu ya berarti ya? Datang ke sidang nggak kayak gini? Enggak ya? Baik. Kemudian lanjut ke Pramudia Wibawa Jati ya. Untuk saudara saksi waktu itu datang ke sidang ya? Iya, Pak. Ya, nah waktu itu bersidang khusus kasusnya ini atau ke Sakatatal juga saudara ikut bersidang untuk Ya, kesaksian? Eko, Eka, Hadi, Jaya, Supri, sama Sudirman, sama si Ripaldi kan? Ripaldi ya. Waktu itu dilihat nggak teman-teman itu didampingi penasihat hukum ya? Iya. Didampingi penasihat hukum. Nah kemudian saudara waktu menyatakan kan disumpah lagi nih, menyatakan keterangannya lagi di sidang waktu itu ya. Apakah sama dengan BAP? Beda. Beda ya. Kalau yang waktu di sidang saudara mencabut yang lama, seperti itu. Dan kalau pas di sidang, Ya. Pram bilang habis dari rumah Bu Nining pindah ke rumah Hadi, Ya. terus Teguh ngajak beli nasi kuning, Ya. habis beli nasi kuning langsung ke kontrakan Pak Pasren, cuma Ya. harusnya habis beli nasi kuning ke rumah Hadi dulu, baru pindah bareng ke kontrakan Pak Pasren. Ya. Kalau di BAP? Kalau di BAP pulang. Pulang Sama ya. kayak Teguh. Ya. Dan berarti yang kebenarannya bahwa di situ ada kawan-kawan semua tadi ya? Ada. Ada ya, saudara melihat ya? Lihat, Pak. Baik. Nah, kemudian lanjut ke saudara Ahmad Saifuddin. Untuk saksi Ahmad Saifuddin, waktu itu saudara waktu di BAP dan di persidangan yang dinyatakan sama apa berbeda? Beda. Beda ya, sama dengan Pramuda Wibawa Jati tadi ya. Tadi awalnya ke rumah, sekarang ke rumah Pak Pasren. Oh, Udin ke rumah Pak Pasren? Iya, ke rumah Pak Pasren. Teman-teman ada semua di situ? Ada. Ada semua ya. Baik. Terus dilihat nggak waktu persidangan didampingi penasihat hukum mereka semua? Ada. Ada ya. Pak siapa? Pak Yogi. Iya. Kenal ya? Ya baik. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami untuk menjadi catatan bahwa keterangan tersebut telah cukup dipertimbangkan di dalam putusan. Ya, terima kasih. Cukup. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, izin yang mulia. Oke. Untuk saksi berikutnya hubungan dengan kemarin pemeriksaan kita sudah untuk terpidana. Dengan ini kami mohon untuk bisa menghadirkan Sakatatal yang mulia. Kami akan menghadirkan Sakatatal. Ada. Hanya Sakatatal saja. Kemudian kami akan lanjutkan dengan 11 orang saksi yang nanti akan dibagi 2 session. Karena keterangan mereka 5 orang keterangannya berkaitan dan 6 orang keterangannya berkaitan, yang mulia. Ya. Silakan Sakatatal coba masuk.
Kak Tatal. Kalau nggak ada kita break dulu. Jam 1 kita mulai lagi. Ya, karena Ya, oke. karena sebentar lagi akan masuk waktu zuhur, ya. Kita makan siang dulu, soma dulu, habis itu kita lanjut. Ya. Sidang skor sampai jam 1 ya, begitu ya termohon ya. Ya, sidang skor.